Adegan yang akan terjadi selanjutnya, saat ini nampaknya Kayla sendiri yang akan membongkar kedok sesungguhnya dari Sandra. Sepertinya Kayla sudah mulai berani nih terhadap Sandra yang sudah memperlakukan dirinya selayaknya budak bagaikan penjajahan di era tahun Belanda. Semenjak kedatangan ayah dari Sandra, kali ini Kayla mendapatkan perlindungan kuat dari ayah Kayla, ayah Sandra maksud saya. Sehingga dengan sangat wajar pada saat itu Sandra sempat memfitnah kepada Kenjo kalau ternyata Kayla lah pelaku utama dalam kasus penculikan yang menimpa terhadap Mutiara. Karena memang seperti kita tahu kalau Sandra dan juga Binuni ini memang sudah kong kali kong, sehingga Sandra sendiri di sini benar-benar pintar berakting dan punya duit banyak. Akan sangat mudah bagi Sandra sendiri menyusup kepada Nunu untuk supaya bisa mengatakan kalau ini semua adalah ulah perbuatan dari Kayla. Setelah Kenjo melabrak Kayla, di sini Kenjo pun benar-benar terkejut karena pada akhirnya Kayla di sini tidak mau mengakui semua perbuatannya. Maksud saya di sini Kayla mengakui, namun ia tidak pernah merasakan hal seperti apa yang dituduhkan ataupun disudutkan terhadap Mutiara saat ini. Di sini juga Kayla sempat memberikan bukti-bukti rekaman percakapan karena sebelumnya ternyata Kayla ini sangat pintar. Ia sempat menyimpan sebuah rekaman asli tentang pertemuan antara Sandra dan juga Firman. Dan ia pada saat itu sempat menginterogasi kepada Mutiara, hanya ingin meyakini dan membenarkan tentang apa sebenarnya yang terjadi. Dan kini sepertinya Kayla sendiri yang akan turun tangan membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Sandra terhadap Mutiara dengan cara ia melaporkan ini semua kepada Kenjo panitia teruntuknya kepada pihak berwajib, hingga dengan sangat mudah pihak berwajib pun langsung saja menangkap Sandra. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi di episode mendatang ataupun di episode selanjutnya? Namun sebelum melanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti yang akan terjadi di episode sebelumnya, kita mengetahui sendiri bahwasanya Kenjo benar-benar sangat begitu marah. Karena sampai detik ini Kenjo masih menelusuri siapakah dalam pelaku utama dalam kasus penculikan yang dilibatkan oleh Mutiara menjadi salah satu korban penculikan tersebut. Dan siapakah orang yang sudah menyuruh Bejo, dan siapakah orang yang saat ini mengasih informasi lengkap tentang biodata dari seorang Mutiara. Sebelumnya kita benar-benar mengetahui sendiri ya guys, kalau Mutiara dengan sangat begitu kekeh percaya terhadap si Bejo. Ia percaya kalau Bejo ini adalah ayah kandungnya. Ternyata memang hasil tes DNA yang sempat disalin oleh Kenjo itu menandakan bukti-bukti kuat kalau ternyata Bejo ini bukanlah orang yang selama ini menjadi sosok ayah kandung dari Mutiara. Hingga keterlibatan Bejo yang saat itu sempat meninggal dunia. Dan ternyata di sini juga Mutiara benar-benar sangat begitu kesal siapakah orang yang sudah menyuruh Bejo pada saat itu. Sehingga ini menjadi PR bagi Kenjo sendiri. Namun kita tahu di adegan yang akan terjadi selanjutnya, di sini nampaknya memang Kenjo masih menginterogasi siapakah pelaku utama dalam kasus penculikan Mutiara. Dan saat ini juga Kenjo mendapatkan beberapa bukti, namun bukti tersebut memang menyudutkan kepada Kayla karena ia sempat mengobrol empat mata bersama dengan Sandra, dan Sandra akhirnya mengalihkan pembicaraan Kenjo, dan ternyata memang ini semua udah perbuatan dari Kayla, sehingga ia pun menyodorkan kepada Binunu. Dan hal ini yang membuat Kenjo benar-benar penasaran. Secara tiba-tiba Sandra malah mengalihkan biang keroknya kepada Kayla, padahal
Di sini Kenjo tahu betul siapakah Kayla. Dan besar kemungkinan saat ini Kenjo juga sempat mendapatkan informasi dari Binunu kalau ternyata ini semua adalah perbuatan dari Kayla. Kenjo tak langsung percaya guys mengenai perihal ceritaan yang telah diberikan oleh Binunu terhadap dirinya. Bahkan ia saat ini akan mengantongi juga beberapa bukti untuk supaya bisa membuat Sandra ini ketar-ketir. Karena pada akhirnya Sandra ini akan terjebak dalam permainannya sendiri. Bagaimanakah kisah dan keseruan lainnya mengenai perihal Kenjo yang saat ini benar-benar akan segera mengetahui siapakah dalang utama dalam kasus penculikan tersebut guys. Kenjo pada saat itu sempat mempertanyakan soal keberadaan Kayla ke rumahnya Sandra. Namun pada saat itu Mutiara sempat membuka pintu dan ia melarang Kenjo untuk bertemu dengan Kayla dikarenakan Mutiara ini sedang sibuk mengepel dan Kenjo ini gurung gusuh dan ia pun langsung saja masuk. Secara tiba-tiba ia terpeleset dan langsung saja terjatuh, dan di sini terjadilah momen adegan yang benar-benar sangat begitu diinginkan oleh Mutiara dan juga Kenjo adalah pelukan di atas lantai. Hal tersebut sempat diketahui oleh Sandra, sehingga Sandra benar-benar sangat begitu shock berat mengetahui hal ini guys. Dan ternyata saat ini kita pun benar-benar akan disuguhkan kembali dengan sebuah momen yang cukup lebih menegangkan lagi guys. Lalu bagaimanakah keseruannya ketika kita mengetahui sendiri kalau Kayla kali ini akan benar-benar membongkar tentang kejahatan dari Sandra. Dan akhirnya Sandra pun akan dipenjarakan guys. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya besok sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.